Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya bersama kami di Ramadan spesial kali ini. Dan podcast kita yaitu Barometer Spesial Ramadan. Di edisi pertama, di kesempatan kali ini, Alhamdulillah ada Pak Rektor yang luar biasa pada saat ini yang siap berbagi ilmu. Dan tentunya buat Anda yang sedang menjalankan puasa, selamat menunaikan ibadah puasanya. Semoga puasanya selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sapa dulu buat rektor kita. Assalamualaikum Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya Pak Rektor di bulan puasa ini ya Pak Rektor ya. Belum puasa. Belum puasa, tapi udah mulai puasa nanti nih Pak Rektor. Nanti malam. Oke, Pak Rektor, di kesempatan kali ini di podcast Barometer yang jenengan udah 2 kali di sini, alhamdulillah. Ini tentang puasa ini. Temanya adalah makna sesungguhnya bulan puasa itu seperti apa Pak Rektor? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulullah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yamin nahdu amma ba'd. Pemirsa sekalian, para guys. Para guys. Iya guys. Yang saya hormati, semoga kita mengawali aktivitas hari ini dapat menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nanti malam saya tarawih pertama. Ya kan? Besok puasa. Nah, kata puasa ini di Al-Qur'an disebut dengan syam atau saum. Di Al-Baqarah itu kutiba alaikumus syam ya. Saya tidak mau mengotak-atik bahasanya itu. Ya. Itu prerogatif Allah gitu kan. Kalaupun ada orang yang ngotak-ngatik antara saum dan siam itu ya tafsir ya. Tafsir. Nah gitu. Cuman di sela-sela orang melaksanakan siam itu ada pemaknaan imsak. Ini bukan keliru ya. Tapi ini kemudian yang memicu orang hanya paham tidak makan tidak minum. Karena imsak itu satu istiqok dengan kata miskin. Iya kan? Mau denger nih? Iya. Ya. Miskin. Imsak itu satu istiqok, satu akar kata lah pokoknya itu. Maknanya itu intinya tidak makan. Orang miskin tuh tidak makan. Cuma nanti dibedakan di puasa ini adalah tidak makan tidak minum karena memang kewajiban perintah dalam beragama. Kalau orang miskin itu tidak makan, tidak minum karena memang tidak ada yang dimakan kan? Maka nanti zakat fitrah itu khusus harus habis untuk orang miskin, fakir miskin. Ya. Tidak boleh zakat fitrah itu ditabung di masjid macam sedekah-sedekah sekarang. Iya. Wah, gitu. Amal orang, amal itu loh 1 detik itu punya pahala loh. Saya tidak ngerti itu gimana itu. Tapi mungkin kena hasil ijtihad. Orang menabung sedekah orang, ya kan? Belum jalan itu kalau cuma masuk kotak itu, belum jadi amal jariah namanya. Kan amal jariah berjalan. Iya, berjalan ya. Kalau masuk kotak, belum. Tabungan berjalan bunganya, gitu. Kan ada yang pengurus yang nakal diambil bunganya dulu, baru di ini kan. Nggak, ini di tempat tertentu tak saya nyebut saya. Di planet lain. Planet lain Indonesia tidak ada. Jadi imsak itu sebenarnya yang didefinisikan itu adalah menahan tidak makan, tidak minum sejak dan bersenggama sejak terbit fajar hingga terbenam matahari, itu imsak sebenarnya. Maka kan orang di kampung teriak kan sebelum subuh imsak, dah mulai tak makan, tak minum. Sekedar itukah? Kan pertanyaan itu. Ya. Kenapa hanya sekedar lapar, haus, tidak berhubungan? Kenapa? Simpel sekali. Kenapa ada warning dari Nabi tentang bahwa banyak orang kam atau rubba min sha'imin laisa lahu min syamihi ilal ju' wal atas. Oh ya. Hanya dapat lapar dan dahaga. Kenapa? Gitu. Maka tema hari ini cocok gitu. Apa makna sungguhnya puasa itu apa? Siam itu apa gitu kan. Ya kan? Saya selama ini memaknai siam itu sepanjang tahun. Riadohnya imsak bulan Ramadan. Riadohnya. Maka nanti hasil Ramadan itu bukan diterapkan di Ramadan.
11 bulan pasca Ramadan. Maka Syawal itu artinya peningkatan. Apa yang ditingkatkan? Nah, iya kan? Ya. Iya, Idul Fitri kembali kepada fitrah. Fitrah apa? Apa yang difitrahkan? Nah, fitrah itu apa? Nah, gitu. Ini kalian podcast minimal ini nanti ke saya harus, jangan dibiarkan ngambang itu. Oh iya jelas tuh. Jadi definisi itu lebih kepada saya memaknai tidak makan, tidak minum sejak terbit fajar, tidak makan, tidak minum, tidak bersenggama. Itu kan riyadhah yang paling paling apa ya? Paling urgen. Bayangin orang tidak bisa senggama. Tidak boleh. Bisa. Kalau kebutuhan, puyeng orang itu tuh. Tidak makan, tidak minum. Wah, gitu. Maka saum itu bagi saya bukan tidak makan, tidak minum. Itu lebih kepada spiritualnya diri. Artinya mukmin sang mukmin kan dipanggil tadi ya ayyuhalladzina amanu ya. Ya. Yang tidak menyadari ada iman di dalam dirinya itu, ada kepercayaan Allah dalam dirinya itu dan tidak menggunakannya. Amanu itu kan menggunakan si iman, beriman. Nanti ini bahasan sofistik lebih dalam lagi, apa itu iman itu. Nah sebelum ke situ Pak Yai, saya pikir tanya di surah Al-Baqarah itu katakan ya ayyuhalladzina amanu, bukan bukan orang Islam gitu. Iya. Kok harus orang yang beriman? Ya itu. Berarti yang nggak beriman nggak boleh puasa nih Pak ceritanya. Bukan. Sebenarnya hak orang berpuasa itu awal tuh mengenal dirinya dulu. Si iman itu apa? Ah ya oke. Sip. Iman itu kan isim masdar. Kata benda. Kalau kata benda harus ada bendanya dong. Selama ini kan definisi orang kampus ini kan, saya tidak menyinggung lembaga lain. Iya. Mengajarkan iman kan definisinya itu yang di Ponten. Nabi katanya mengajarkan iman 13 tahun. Kalau definisi itu adalah al-imanu huwa aqdun fil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Ada definisi lain tasdiqun fil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Kalau ini yang diajarkan definisi ini, bebal benar orang Arab ketika itu 13 tahun tak apal-apal. Bukan bebal. Mereka tak terima karena beliau menunjukkan wujud iman itu apa, mengenalkan iman, bukan mengajarkan iman. 13 tahun hanya dapat 11 orang, bayangin. Nah, itu 13 orang ya. Itu yang diseru. Digunakan sang kepercayaan Allah pada diri kita ini. Ya kan? Bagaimana mau mengenal kepercayaan Allah pada diri kita kalau kita tidak kenal diri kita? Ini kan tubuh syarif bukan syarif. Iya, tubuh syarif ini. Nah, ini casing HP, bukan HP. Iya kan? Tubuh syarif bukan syarif. Siapa dia? Iya. Ini persoalan sebenarnya. Iya. Saya tidak mau ugat ini. Kita langsung aja ke tema ya. Saya tidak mau ugat ini gitu. Maka di surah Al-Hajj ayat 11 itu Allah sindir. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Tahu kulit-kulitnya saja menyembah Allah itu hanya hurufnya saja. Dibayangkanlah kalimat Allah diangkat takbir Allahu Akbar. Maka kalimat itulah yang disapa sebagai Allahu Akbar. Mending kalimat itu. Terbayang kepala kambing Allahu Akbar. Kepala kambing disapa sebagai Allahu Akbar. Habis kelahi dua laki bini sholat Allahu Akbar. Tercogok itu muka suaminya. Enggak, ini remeh kata orang dek. Tapi ini yang esensi sebenarnya. Iya beneran. Kalau tidak perlu Nabi itu sampai mewarning begitu. Banyak orang yang berpuasa hanya dapat lapar dan haus. Itu loh. Maka nanti sebenarnya siam itu adalah si mukmin. Si iman tadi itu menjadi mukmin. Mukmin itu artinya si iman telah aktif. Nah, aktif kemana? Aktif datang kepada Tuhannya. Nanti itu takwa. Ternyata di puasa ini tidak sesimpel itu menjalankan puasa. Di dalam video saya itu tentang ceramah berbahasa Arab tentang takwa itu kan. Yang dua itu. Satu dihosi oleh Prof. Herlambang. Gitu. Jadi si iman ini kepercayaan Allah ada pada kita. Ini kan tubuh kita. Iya. Lalu ada kita, ada sosok wujud dari Tuhan, dari Allah pada kita. Itu yang dipercaya oleh Allah. Dia ini yang selalu mengintip kita. Dia mencatat apa yang kita berbuat. Kan? Bukan nunggu malaikat munkar nakir, sudah tahu kok. Maka di Al-Hujurat Al-Isra 14 itu baca kitabmu, baca catatanmu itu. Cukup hari ini juga, detik ini juga kamu bisa menghitung dirimu sendiri kalau baca kitab ini. Tulisan namanya. Kitab itu bukan buku.
Kita dibulakkan selama ini. Kitab itu catatan, kata baik tubuh kitaban, catatan. Kitaban. Nanti catatan itu di atas kertas banyak, dijilid baru jadi buku, namanya Jadi buku. jildah. Jildah al-mujallad, yang dijilid. Ya. Maka tengok kitab-kitab banyak itu kan, al-mujallad al-awwal, al-mujallad as-sani, al-mujallad dan seterusnya. Ya. Oh, gitu. Jadi buku itu bukan kitab, kitab itu catatan namanya. Kitab itu isi buku. Nah, catatan apa yang kalau kita baca itu kita bisa menghitung diri. Nah, ini bingung nih. Nah, kamu tadi kemarin lewat di Gajah Mada. Ada yang lihat Amoy tidak? Jangan jawab Ada. saya, jangan. Iya. Di sini tahu. Ada Amoy melintas enggak? Tahu di sini. Tak saja buat. Tak boleh sebut semua orang di sini. Bahkan baca kitabnya itu. Nah, kitab inilah hasil sang iman itu. Kepada Allah itu. Dia tidak bisa disogok. Biar diri kita yang berbuat salah, catatnya salah di sini. Beda dengan yang pencatat yang lain, ya enggak? Asal koleganya salah dibilang enggak salah. Oh iya betul. Ini enggak bisa. Kena Maka disebut dia iman. Iman. Sang kepercayaan Allah. Orang kan cuma definisi iman. Tadi apa dia sang yang kepercayaan Allah ya? Bentar. Apa dia yang termaktub dalam hati? Ya kan? Dia juga yang berikrar pada lidah. Kalau orang mau jujur ya, lidah itu sebelum berkata di sini berkata dulu. Dan berbuat pada anggota. Itu sang kepercayaan Allah. Tidak ada dia, tubuh ini tidak akan bisa bergerak. Nah, dia itu nanti ketika menjadi mukmin itu dia telah aktif datang, namanya khudurul qalb. Yang dalam hati mereka itu hadir di hadapan Allah. Nah, liman yahtaju fil makanil ladzi qad qarallahu li ibadihi aw liman yahtaju ila najahi ibadatihi. Kalau orang mau sukses dalam ibadahnya, sukses artinya sukses dalam ibadah itu bukan dapat duit, diterima oleh Allah, hadir hatinya. Nah, di hadapan Allah ada tempat secara hakikat yang ditetapkan Allah. Nah, di sanalah si mukmin itu bisa menahan diri, mempuasakan hawa nafsu namanya. Nah, itu siam. Si mukmin itu mempuasakan hawa nafsu. Si mukmin itu menahan supaya tidak bertindak dan berbuat dengan hawa nafsu. Satu lagi ini variabel yang kita ketahui hawa nafsu itu apa? Dulu. Jadi orang tunggu-tunggu belanja itu tadi. Nah, gitu. Ya, kita beli daging enggak? Daging yang diurusnya. Persiapan mental, pengetahuan, untung saya podcast pertama nih. Langsung sharekan hari ini. Iya benar ya. Ya kan? Nanti itu harus dibaca. Syawal itu peningkatan. Nanti di dalam buku saya, dalam ceramah-ceramah saya, hawa nafsu itu minimal ada 13 maksiat batin. Dibagi dalam 2 kelompok besar. Nafs amarah dan lawamah. Amarah disebut di dalam surah Yusuf 5:3, lawamah di dalam Al-Qiyamah ayat 2. Ada nafs 3 namanya itu. Ada nafs mutmainnah. Nah, ini nanti tujuan ini. Tapi ini harus mengenal takwa tadi itu. Maka ketika kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bertakwa. Jangan bertakwa dulu supaya kamu dapat melakukan takwa. Takwa itu apa dulu? Itu kan fi'il mudhari itu. Iya. Itu bukan tujuan puasa. Tujuan puasa itu nanti ada di surah Ali Imran ayat 133 sampai 135. Menjadi muttaqin. Muttaqin itu sirah mubalaghah bismil fa'il. Artinya orang yang betul-betul melakukan takwa itu. Takwa itu apa dulu? Dengan melakukan takwa ini baru kita bisa menahan diri. Bukan sebaliknya, bukan puasa jadi takwa. Salah, bukan salah. Perlu dibetulkan lah. Puasa menjadi takwa. Terbalik, takwa dulu baru bisa puasa. Takwa dulu baru puasa. Iya, karena gini, menahan hawa nafsu itu tidak bisa diri kita sendiri. Nah, ini uraiannya ya. Ada di surah Al-Anfal ayat 20 ayat 18 kah? Al-Anfal surah 8 ya, ayat 18. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah Allah yang bisa misah hati dari penyakitnya. Kan penyakit hati ini yang dia nafsu itu penyakit hati. Iya. Nah, di Al-A'raf 43 wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtimul anhar. Kami bukan kalian, bukan profesor.
bukan dokter, bukan kiai, bukan syekh yang bisa mencabut penyakit hati dalam dada itu. Kata Tuhan, kami, kata Tuhan. Maka nanti Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong dengan Tuhan, bukan dengan psikolog, psikiater. Tidak mungkin. Dengan bersabar dan sholat itu. Iya, saya bukan menampilkan itu, tidak bisa. Kalau manusia sepintar apapun bisa menanggulangi masalahnya, bisa mengulang hawa nafsu ini, tidak perlu Allah itu mengutus Nabi sampai 124.313. Dan di dalamnya itu Aristoteles, Plato tidak masuk loh. Apa artinya? Sepintar-pintar manusia tidak diasihi oleh Allah kalau tidak pakai ini gitu loh. Saya ulangi ya. Ya. Nah, kalau manusia bisa mengatasi masalahnya dengan hawa nafsu itu, tak perlu Allah mengutus sampai 124.313. Ya kan? Ternyata puasa ini tidak sesimpel itu ya. Tidak sesimpel itu deh. Tidak puasa yang makanya kata Nabi bisa melahirkan iman itu. Mewarning itu. Jadi saya klarifikasi ya, la'allakum tattaqun itu mudah-mudahan kamu dapat melakukan takwa sebagai syarat bisa melaksanakan siam ini. Siam adalah si mukmin ya mempuasakan hawa nafsu atau menahan hawa nafsu. Sebaliknya, hawa nafsu itu pasif. Pasif? Iya. Ada orang tidur marah-marah? Enggak ada. Kan dua ya. Amarah itu emosional, marah tersinggung. Iya. Nafsi ini cocok Pak ya. Lawama itu ajib bangga diri, riya minta dipuji, takabur besar-besarkan diri, iri tak senang orang lain lebih baik. Betul. Dengki mewujudkan iri itu dalam bentuk menghasut, menfitnah, tamak, loba, sombong. 10 kan nafsu. Itu 13 maksiat batin. Ada enggak orang tidur maki-maki? Enggak ada. Bersilat. Ada. Mukul orang. Ada yang ngigo. Bunuh orang. Yang ngigo bulan puasa banyak orang ngigo. Ada yang ngigo ke dapur minum. Baru kopi. Enggak. Ada hawa nafsu itu pasif. Ya. Ketika diri kita dicabut dari tubuh. Orang tidur ada marah-marah. Enggak ada. Maka sesungguhnya bukan mukmin menahan hawa nafsu. Mukmin itu menahan dirinya untuk tidak berbuat dan berkata dengan hawa nafsu tadi itu. Itu puasa. Kalau ini puasa, berarti puasa itu sepanjang tahun. Riadohnya imsak. Gini loh, cara kau mau menahan nafsu itu seperti kau ingin makan. Ya. Ingin minum tengah panas matahari, air bergelegak atau belegak tak? Belegak yang berasap keluar dari dalam kulkas. Nah, kita tidak minum puasa tengah matahari di Pontianak nih. Ingin betul tak? Pengen kan? Apalagi itu gelegak keluar asap dari kulkas. Pengen kan? Telan liu. Gitulah, kau telanjak liu kau tak boleh minum. Gitu baca. Itu riadoh namanya. Tahu riadoh? Latihan. Begitulah cara kau. Kau mau marah. Ada sebab di depan mata itu, kemarahan itu ada sebab. Tahanlah. Seperti itu Bapak caranya itu. Itu cara namanya. Ya. Nah, maka tadi. Kalau orang berhasil, nah sebaliknya orang tidak akan berhasil menahan ini kalau dia tidak tolong Allah. Kalau mau tolong Allah, hadirlah hatimu di hadapan Allah. Baru hati itu dibetulkan oleh Allah. Hadir hati itu di tempat yang telah ditetapkan Allah itu Al-Hajj ayat 32-33 itu Baitul Atiq. Bukalah itu, catat pemirsa, para guys semua. Oke, guys. Ya, guys. Al-Hajj 32-33. Al-Hajj. Tempat menyembelih hawa nafsu itu, ya kan disebut dengan al-hayawan, tak mungkin kan di Baitul Atiq. Baitul Atiq tepat yang hari ini posisi Ka'bah hari ini itu. Ada ndak orang haji motong kambing di situ? Cobalah. Ndak ada kan? Artinya makna ini maknawi gitu loh. Bukan fisik artinya gitu. Jadi takwa itu adalah khudurul qalbi, itu yang saya buat itu. Fil makan alladzi qad ayyana Allah atau qad qarrara Allah li ibadihi aw liman yahtaju ila najahil ibadah. Orang yang mau berhasil dalam ibadahnya, berhasil ibadah itu diterima oleh Allah. Indikatornya hati diperbaiki Allah. Gitu loh. Ya kan? Hanya itu deh, salat itu bukan untuk ibadah itu bukan untuk Allah gitu, untuk kita. Untuk kita sendiri memang. Bukan untuk Allah. Sepermukaan bumi taat kepada Allah tidak akan menambah besarnya. Tidak akan. Ingkar semua tidak akan mengurangi kebesarannya. Gitu. Untuk kita apa bentuk hasil ibadah itu? Allah perbaiki hatinya.
Itu indikator satu-satunya. Maka Syawal itu ketika misalnya mungkin sebelum puasa ini maki-makinya itu 15 kali sehari. Nah, meningkat kejelekan dalam prestasi dan kejelekan itu mengurangi berarti kan. Oh, setelah puasa tinggal 5 kali gitu. Baru ada indikasi. Ada perubahan lah dikit. Ada kacamata teropong, ada ukuran. Kisi-kisi menilai itu ada gitu loh. Pak Yai. Nah sekarang kan enggak. Lebaran orang baju baru, rumah baru, makanan banyak. Ya. Udah lebaran maki-maki lagi. Balik lagi setelan awal. Kata dia asal dia mau marah, pakarlah bulan puasa. Awas kau. Itu yang kayak gitu, yang simpel-simpel kayak gitu. Itu dikira hanya bulan puasa, tak boleh 30 marah. hari loh Pak ya. 29 lah itu. Dikira hanya bulan puasa, padahal bulan puasa itu hanya latihan ya. Utang kau nanti. Oh, lepas puasa. Terus apa makna puasanya? Mana itu maknanya? Maka tadi itu. Baik buka puasa aja. Contoh aku ini kan kori ya, pernah ikut TC atau orang pertandingan yang lain lah. TC itu kan training center kan? Yap. Kapan hasil digunakan? Kapan digunakan? Nanti setelah tanding. Setelah latihan kan? Sama ini Ramadan ini semacam TC itu, training center itu, pemusatan latihan. Nah, saya tidak mengenai kesehatan ya, kan banyak yang itu iya benar. Oke lah, kesehatan bagus lah. Itu tak perlu saya dokter banyak lah. Dokter banyak kan? Itulah, ada dokter fawaid di bawah nanti jelasin. Ya kan banyak lah. Jadi esensi puasa ini yang harus disampaikan ke masyarakat. Ini Ustadz enggak aja, diambil lucu-lucunya saja. Hanya diharapkan amplopnya. Kalau saya enggak mau amplopnya saya. Isinya mau. Pak Yai. Itu enggak salah ya. Itu enggak salah. Tapi kalau saya itu jangan yang utama gitu loh. Jangan jamaahnya dibawa ketawa gitu. Manggil aja tukul biar ketawa. Iya. Loh gitu loh. Kok jadi ustaz jadi lelucon aja gitu loh. Hanya ngejar viewer aja. Maknanya mana? Gitu loh. Sehingga beginilah kita. Ya beginilah kita ini beragama ini. Jadi lelucon gitu. Tak diamalkannya. Ngamalkan pun itu hanya syariat-syariat. Orang itu hari ini termasuk di kampus inilah. Biar dosen-dosen dengar lah, enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Nasihat juga nih ceritanya. Telanjur masih jadi rektor. Masih lama. Iya kan? Masih lama. Iya kan? Iya Pak Yai. Kita aja ada unsur jasmania, rohania gitu. Kenapa ibadahnya cuma syariat saja yang diajarkan? Nah, giliran kita bikin buku dibilang macam-macam, buku masturbasi lah, buku gila lah, macam-macam. Ya kan? Enggak, itu intermezzo aja lah, terserah lah. Diedit ya operator ya. Enggak usah diedit. Oh enggak beneran nih. Enggak usah diedit. Enggak apa-apa ngapain. Berarti saya cari muka dong kalau gitu. Katanya kulil haqq walau kana murran. Asy-syari'atu bila hakikatin atilah. Wal hakikatu bila syariatin batilah. Syariat saja. Puasa syariat saja. Betul. Lapar kau dapat. Sia-sia kata Allah. Sia-sia ya? Sia-sia. Wal hakikatu bila syariat. Tanpa hakikat. Hakikat itu tanpa hati bergerak menuju Tuhan. Itu hakikat namanya. Tak usah dimiskin macam-macam lah soal hakikat itu. Itu di tasawuf itu banyak. Itu hasil pemikiran saja. Itu. Banyak kitab tasawuf itu. Macam-macam. Pening ujung-ujung tak bisa berhakikat. Dulu saya kali ini hasilnya. Dulu kan baca buku hakikat pakai buku saja, tidak ngerti wujudnya. Ada penumbuh rambut lah Pak ya. Jadi syariat saja itu tanpa hati bergerak menuju Tuhan itu hakikat namanya. Ya kan? Itu sia-sia kata Allah. Apa sebab? Allah itu dalam ilmu tauhid disebut fallahu laisa lahu anasirun minal ajsam. Allah tak tersusun dari materi. Jadi jangan andalkan materi dong. Andalkan bacaan, andalkan gerakan sembahyang. Iya kan? Mengandalkan puasa yang tidak makan. Ini kan materi itu. Maka yang maka kata Allah, Allah tak pandang rupamu, tak pandang amalmu, Allah pandang hati dan niatmu. Ada tidak hatinya hadir di hadapan aku? Niat memerintah untuk hadir di hadapan Allah ada tidak? Kalau iya, kemana hadir di hadapan Allah? Oh Allah di mana-mana. Loh. Kok Allah di mana-mana? Iya. Kata siapa Allah di mana-mana? Kekuasaannya iya. Emang gubernur tiap hari di mana-mana? Fotonya aja di mana-mana. Iya, fotonya di mana-mana. Kekuasaannya di mana-mana. Sekalbar.
Kalau mau ketemu dia, saya mau tanya, Pak Gubernur nemu kita atau kita nemu beliau? Kita ketemu beliau. Tak usah Pak Gubernur, Pak RT aja. Iya kan? Iya. Pak RT boleh minta tolong enggak? Boleh kata Pak RT. Pak RT-nya bagus, baik hatinya. Ada apa? Mau minjam beras Pak, kata sekarung. Boleh kata. Ke rumah? Antar ke rumah Pak RT. Nyamannya. Kurang ajar enggak? Nyamannya. Udahlah minta. Udah minjem, minta minjem. antar lagi. Iya. Baru Pak RT, belum Pak Kades, belum Pak Camat, belum Pak Bupati, belum Pak Gubernur, belum Presiden. Ini Allah gitu loh. Perhatikan wahai para dai gitu loh. Iya. Oh ini garang ini. Iya. Dai langsung. Iyalah. Kan mereka punya otoritas menyampaikan kebenaran Iya, itu. Betul. Jangan-jangan kebenaran yang di dalam hati ini tidak ngerti apa yang disampaikan. Agama itu bukan hafalan isi buku itu keterangan beragama loh. Ayat juga bukan di teks itu kan, itu keterangan ayat. Ayat itu kata beliau balhu ayatun bayatun fis sudur alladzina utul ilma. Tuh. Iya kan? Al-Qur'an menerangkan neraka, ada dalam Al-Qur'an tuh nerakanya. Tidak ada kan? Ada. Menerangkan surga ada di situ. Menerangkan nabi ada di situ. Menerangkan Allah ada di situ. Sama, menerangkan ayat juga bukan di situ. Di mana ayat itu? Fil afaqi wa ma fi anfusihim. Ayat Allah ada di ufuk-ufuk dan dalam diri mereka itu. Itu keterangannya. Ini tidak dibacakan keterangan gitu. Orang alim itu orang yang ngerti apa yang terangkan oleh Al-Quran itu. Bukan ngerti Al-Qurannya itu. Iyalah. Alim syariat lah kan. Fase. Sebab ada kata. Tapi tidak ngerti. Alim syariat. Tapi tidak ngerti apa yang diterangkan itu. Ya. Borong Bio bisa ngomong enggak? Burung beo. Bisa ngomong kan? Bisa. Kok Ngerti ada omongannya? Enggak. Enggak, itulah. Asal ngoceh ya? Assalamualaikum. Ya asal ngoceh. Ngerti enggak dia Assalamualaikum? Enggak. Ya gitulah orang yang alim syariat begitu. Mohon maaf ya, jangan disortir ini. Beneran ya? Biar didengerin semua nih ceritanya. Kali ya enggak apa-apa. Belajar lah kita semua. Kan mau puasa. Kritik kan enggak apa-apa. Kan mau puasa. Iya. Enggak akan marah orang kan? Kalau marah batal. Batal ya Pak ya? Batal nilainya. Batal bukan nilainya. syariatnya. Nilai tadi esensi itu batal. Karena hakikat atau esensi dari saum itu adalah kita ini menahan diri untuk tidak bertindak dan berkata dengan hawa nafsu. Latihannya riadohnya imsak, tidak makan, tidak minum. Itu esensinya. Pak Yai, Itu loh. 30 hari. Hitunglah 30 hari. Bagi yang sudah menjalankan hari ini atau besok, hitunglah 30 hari. 30 hari ini bukan waktu sebentar Pak Yai. Pergi ke pasar, lihat TS yang gepul gitu asap dinginnya gitu kan luar biasa. Nah ini kan tidak semua nih Pak Yai yang benar mengerti takwa. Ada yang menjalankan ibadah itu hanya ikut-ikutan tren aja. Ya kan? Ini bulan Ramadan nih, puasa nggak tahu esensi sebenarnya gitu. Ada nggak trik Pak Yai? Supaya ini kan biasa nonton nih orang nih. Iya. Setidaknya kita proses menuju takwa itulah. Ya kan? Memang harus takwa dulu. Mohon maaf sekali para pemirsa, para guys semua. Nggak makan nggak minum itu mudah kok. Serius mudah. Orang miskin sepanjang tahun itu, kalau kita makan besok makan apa kan? Kalau ditantang makan nggak makan, oh jangan. Iya. Kalau kita ini kan besok makan apa? Kalau orang miskin bertanya, besok apa makan? Besok apa makan? Iya atau Belum tidak? ada yang iya. Jawabannya iya atau Besok apa makan? Kalau kita kan makan apa besok? Nyaman ya. Oh, hitung-hitungan. direncanakanlah ikan kembung, daging, anggala. Kalau mereka kan apa makan besok? Apa makan besok? Nggak ada yang mau dimakan. Nggak tahu. Maka kalau iman puasanya nggak makan tuh anak kecil bisa. Mohon maaf ya, bukan meremehkan. Apa bedanya? Bisa. Kok cuman Bisa kok. Mudah. anak kecil bisa? Mudah. Menahan nggak makan tuh mudah, nggak minum tuh mudah. Orang mau cantik aja rela nggak makan, puasa dia. Ya kan? Atau apa punya tujuan rela nggak makan. Yang susah itu menahan diri untuk tidak bertindak dan berkata dengan hawa nafsu. Itu yang susah. Maka biar puasa nggak makan setahun pun dilakukannya, tak ngerti hakikat tadi itu. Mohon maaf ya, nggak akan ada hasil. Kalau ndak ribut orang ini setelah puasa. Ya. Maka coba di ending ya, tujuan sebenarnya itu.
Jadi kalau orang sering hadir, sering melakukan takwa, sering melakukan kehadiran di hadapan Allah, namanya muttaqin. Ya, benar-benar ittaqwa itu betul-betul melakukannya, aktif dia. Ya kan? Muta'addi kan aktif. Benar-benar menjadi fa'il dia. Muttaqin. Ya kan? Betul-betul memprilakui, mentakwai betul gitu. Betul-betul perilakunya takwa hadir di hadapan Allah, namanya muttaqin. Janjinya apa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Siapa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Ending puasa apa? Zakat kan? Ya. Fitrah kan? Zakat fitrah. Iya kan? Ya. Ada bayi lahir di ujung Ramadan wajib. Wajib. Meninggal di awal Ramadan wajib zakat fitrah. Ya kan? Jadi hawa nafsu yang paling diimami setan itu adalah kikir. Tamak loba. Anaknya kikir. Ngeri. Cucunya medit. Medit. Cicitnya kedekut. Garam. Pahit. Maka Asin. ini ukurannya nyaman ngukurnya itu. Kalau setelah puasa engkau menjadi lebih dermawan, itu artinya riadohnya berhasil kamu. Maka nanti salah satu amalan baik dalam bulan puasa namanya al-jud. Ya, memperbanyak pemberian. Itu riadoh namanya itu. Maka orang-orang yang benar dinilai oleh Allah telah hadir itu diperbaiki hatinya dari penyakit tamak loba. Anaknya kikir, cucunya kedekut. Itu. Maka alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Orang kaya itu mudah bersedekah, tapi orang tak mampu itu bernilai. Maka sedekah maka tadi itu yang dilihat bukan jumlah nilainya itu, gitu loh. Kesadaran hati itu yang telah disembuhkan Allah itu. Orang yang memang sudah hilang penyakit hatinya, biar tidak mampu dia mampu bersedekah kok. Ya kan? Tapi orang yang hatinya tetap dikungkungi oleh rasa tamak loba, kikir, biar kaya triliun pun tidak bersedekah dia. Maka kemarin di mana saya sampaikan itu? Di desa sepantai dusun Sirudadi, saya sampaikan begitu. Sambas sana, Sejangkung sana. Jauh 8 jam dari sini. Jauh. Orang kikir itu, tamak loba itu tidak hingga pada orang miskin. Iya. Tamak loba itu hingga pada orang yang punya. Iya. Iya kan? Iya. Saya baru maknanya gitu sih. Iya. Kok kebalik ya, Bay? Makanya itu. Orang yang dijanjikan surga seluas langit dan bumi itu adalah orang yang menafkahkan hartanya, baik dalam keadaan dia lapang maupun sempit. Dalam keadaan punya pun tak punya. Nomor 1 itu. Indikasi nomor 1 puasa orang itu diterima oleh Allah. Baru apa? Wal kadhiminal ghaidha. Sekarang tes 1000 orang, ada nggak orang yang nggak marah? 100% 1000-nya itu marah semua. Nggak percaya sih. Iya kan? Marah. Iya. Dan marah itu penyakit hati yang paling berbahaya untuk dirinya, untuk orang lain. Betul. Darah tinggi, stroke. Oh, kejang-kejang di situ nanti. Di depan orang marah tidak ada bagusnya orang. Rata semua itu. Jangankan Syarif, Allah salah. Iya, di mata iblis kan itu kan? Iya sih. Iya. Jangankan kita, Allah salah. Mana salah? Allah konsepnya, hei iblis tunduk pada Adam. Apa kata dia? Untuk apa kau tunduk kepada orang yang dijadikan dari tanah? Dari tanah. Kata dia, ana khairum minhu. Karena Allah nanya, ma ma'anaka alla tasjud idza amartuka. Hei iblis, ngapa kau, apa yang membuat kamu itu menghalangi kamu sehingga kamu tidak melakukan yang kuperintahkan? Apa kata dia? Ana khairum minhu. Aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku dari api, dia dari tanah. 5 asjudah liman khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Untuk apa aku sujud kepada orang yang dibuat dari tanah, aku dari api, kata dia. Artinya Allah salah konsep Allah tuh. Maunya tuh Adam sujud sama dia gitu. Iya sih. Jadi jangan heran di mata orang yang hatinya sudah menjadi iblis. Jangan kita, jangan Syarif gitu loh. Allah aja salah gitu loh. Jadi enggak heran saya kalau orang enggak ada benarnya orang tuh. Kita udah berbuat salah aja. Enggak heran saya, udah tahu konsepnya dah. Berarti iblis dia tuh.
Dasar marah ya mau puasa nih. Ya kan? Saya enggak, makanya ada enggak saya marah dengan orang-orang yang marah tuh? Tak ada kan? Anda tahu saya itu. Oh itu iblis. Untuk apa? Kita marah, rugi kita marah. Maka tidak punya penyakit darah tinggi. Tak ada saya darah tinggi. Iya. Tak ada. Tes lah, tidak ada saya. Ceria terus sih. Tak ada. Orang marah itu saya biar ya. Kata saya, jangan aku. Allah jangan salah. Di mata dia. Jadi mata iblis kan? Ya, iblis itu. Disuruh nyembah Adam nggak mau. Nah, Oh, iya betul. maka yang kedua itu indikasi orang yang diterima puasanya oleh Allah itu, diterima kehadiran hatinya dari Allah itu, diobati hatinya adalah wal kaziminal ghaidha. Berikutnya apa? Harus ada implikasi dong. Baru yang ketiga wal afina anin nas. Baru memaafkan orang lain. Jangan nunggu minta maaf. Kau minta maaf itu nunggu disembah namanya. Saya orang buat salah saya maafkan dulu. Kalau semuanya trik saya ditahan sedikit-sedikit itu trik saya. Tapi di hati saya sudah ini. Saya tidak ada penyakit dek. Sungguh. Alhamdulillah. Ya, gula darah saya baik, tensi saya baik, jantung saya baik. Apalagi itu. Semangat terus sih. Semangat. Baik semua. Alhamdulillah baik saya. Saya tidak mengatakan belum, tidak. Kalau belum akan kan. Insya Allah sehat terus Pak Yai. Tapi yang berat yang keempat ini dek. Udah merupakan orang. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka kepada orang yang berbuat baik. Ya kan? Apa artinya? Udahlah kita memaafkan kepada orang yang bersalah kita. Kita disuruh berbuat baik. Bayangkanlah. Berat gak? Berat itu. Kelasnya bukan kelas bawah lagi tuh Pak. Tapi itulah indikasinya empat ini. Kalau engkau betul khudurul qalb daiman fit dawam ya kan? Dawaman selalu. Maka waktu itu coba tengok YouTube saya yang bahasa Arab yang Pak Lambang itu. Baru Allah mengobati hati. La'alallah ayyu'alija ayyu'alijakum min amradil qulub. Dengan begitu kiranya Allah itu mengobati hatimu dari penyakit hati itu. Tidak ada hanya itu. Dan ini lintas suku bangsa, lintas agama. 13 nasihat batin itu. Ya kan? Tidak ada suku tertentu lebih baik, tidak ada. Tidak ada. Apa sebab? Tubuhnya sama dari 4 anasir. Mau keturunan siapapun, tubuhnya sama. Hanya satu orang di permukaan bumi ini yang tak pernah tersentuh oleh itu. Siapa itu? Muhammad Rasulullah SAW. Karena hanya satu dia, satu-satunya SAW. Ya kan? Dia adalah nur Allah. Dia Abul Arwah. Kita ini ruh, dia bapaknya ruh. Adam juga ruhnya dari dia. Ya, Nur Muhammad itu tadi. Nur Allah. Nur Allah. Ini Nur Muhammad. Ruh Nur Muhammad. Dia Nur Allah. Namanya Muhammad. Baru yang dari dia wa khuliqa kullu syai'in minhu, darinya segala sesuatu dijadikan, itulah Nur Muhammad. Nur dari Muhammad. Muhammad itu adalah nur Allah. Dan ruh itu di Asy-Syura 52 ayat 52, ruh ini cahaya. Disebut dia turunannya. Nah, ini kalau membaca para akademisi buka kitab Ibnu Arabi itu Al-Futuhat Al-Makkiyah. Itu 12 jilid. Kalau tidak punya datang ke ruang rektor. Ada. Datang sekarang yuk ada, sama saya. Kita ngaji dah. Kitab kuning. Itu disebut dengan teori al-faid, pancaran itu. Beliau mengatakan ana abul arwah wa adam abul bashar. Di tubuh kita malding Adam. Di kitab Hikmatut Tibbi Lisyuti itu khalaqallahul insana min abati asya. Itu di mukadimah di awal-awal. Ada juga di rongan saya bukunya, kitabnya. Itu. Jadi tidak sekedar kita nahan makan dan minum ya, soal puasa itu. Ya, marah-marah lah saya nyampaikan begini. Nah, kalau marah berarti tidak bisa latihan dia bulan puasa. Nah kan? Tidak sekedar itu gitu. Maka kawan-kawan itu ujung-ujungnya mojo itu para akademisi itu mojo. Ada guru kami itu Prof Harun Nasution mojo di masjid. Tahu enggak? Ikut Abah Anum. Padahal dia filosof yang ini. Jadi jangan andalan kepintaran dan beragama itu nihil di mata Allah. Aristoteles, Plato tidak dipakai jadi nabi kok. Apa artinya? Allah tak butuh orang pintar untuk mengenalkan dirinya dan menyampaikan ajarannya. Paham?
Nabi Muhammad yang nggak sekolah. Ya, semua nabi tak ada sekolah. Nggak bisa tuh. Malu aku rasanya punya profesor. Janganlah. Jangan pula buat dikasihkan saya kan saya terima. Nah, ini tapi enggak boleh dibuang pula. Nggak boleh. Kan ini alat nyangkul ini. Nyala nyangkul itu. Dengan profesor tunjangan nambah. Yuk Profesor. Alat nyangkul ini. Iya. Nggak usah lagak-lagak lah kita ini alat nyangkul ya. Kalau enggak baca malam hari enggak bisa ngajar orang kok. Yang lucu kan itu kan. Saya dengan baca malamnya ya kan dosen-dosen nih yang profesor yang bukan kan malamnya baca besok ngajar mahasiswa dia aku pula balik cuma minjam punya orang tuh ngapal punya orang dia aku punya dia kan tidak berdikari dalam berpikir ya ceritain jangan di-cut nih ya jangan di-cut enggak apa-apa ya oke saya pun standby di ruangan ya kan mau langsung baca kitab juga boleh ya kan mau diskusi ayo tapi jangan pakai marah saya tidak akan ada nih orang yang diskusi pakai marah lain tadi kok marah tuh kan itu tadi saya malas menyebutnya baik pemirsa sahabat Barometer spesial Ramadan di kesempatan kali ini luar biasa dari Pak Rektor iya. Ternyata puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus itu bukan itu imsak itu ya. Yang kan ada definisi as-saum wal imsak. Imsak itu latihannya bukan saum, riadohnya menahan. Tapi bukan menahan minum, menahan diri, melatih menahan diri untuk tidak bertindak dan berkata dengan hawa nafsu. Oleh karena itu, para dai sekalian kenalkan apa itu hawa nafsu kepada jamaah tuh, iya kan? Iya. Baru halal amplopmu itu. Kenal hawa nafsu suruh tahan gitu. Nah, gitu. Tahan latihan. Nanti terapnya nanti setelah Ramadan gitu. Kikir latihan sekarang memberi. Saya boleh nih kok di sini yang kikir nih. Banyak. Yang kaya nih. Boleh disinggung nih Pak Yai. Tanya Abdul Hadi itu UPZ-nya berapa hasilnya itu. Unit pempulsakannya itu berapa. Enggak benar deh. Semakin punya orang semakin pelit. Maka semakin punya orang semakin meluaskan usahanya. Itu simbol. Supaya hilang brand stigma tamak loba itu Allah tolong apa caranya? Keluarkan zakat. Itu aja masih hitung-hitungan. Iya itu zakat mal lo ya. Itu Allah menolong supaya orang yang memperbanyak hartanya tidak masuk ke stigma tamak loba. Itu saja bukan banyak 2,5% kok. 2,5%. Tapi dia ngitung ini kalau 1 juta dikasih 25.000 tidak jadi 1 juta. Matematik yang baga. Matematik siapa? Yang kalau 1 juta itu dikurang 25 masih 1 juta. Matematik siapa gitu. Iya kan? Ya. Tentulah. Tapi Allah kan berjanji 700 kali lipat. Iya kan? Ya, oke. Luar biasa. Kita akan sambung lagi di episode berikutnya bersama rektor kita Profesor Dr. Syarif yang berbicara tentang bulan Ramadan sangat luar biasa. Anda tinggal nonton aja, tinggal pahami kok bisa dicatat. Ingat bukan hanya dicatat tadi, dimasukkan dalam kolbunya. Saya kasih closing statement ya. Ya oke, siap. Para pemirsa Pragas semua ya. Itu uraian. Jangan diambil hati kalau enggak kalau menyentuh yang tidak enak gitu. Tapi itu penyampaian saja. Tapi itu benar gitu loh. Kita selama ini bukan tertipu euforia dengan yang hanya syariat-syariat saja. Seolah setelah ketika kening kita sudah hitam, jidat kita itu bekas, seolah kita ahli agama. Itu ada puisi saya itu nanti saya bacakan di sini ya. Tentang yang aku sembah. Ya. Esensi beragama bukan penampakan pelaksanaan itu bukan. Esensi beragama itu ada indikasi, indikatornya ada. Kita ditolong oleh Allah hati ini. Itu indikasi. Jujurlah. Gitu. Ya kan? Jujur dalam beragama ini kita tak usah. Iya tidak salah. Tapi tidak sekali lagi bukan itu yang dilihat Allah gitu. Dan ditolong atau tidak kita itu kita yang tahu kok. Hati kita masih berbulu atau enggak? Kalau masih berbulu artinya ibadah kita itu ya sia-sia. Enggak ditolong kita oleh Allah. Maka nanti kan wasta'inu bis-sabri was-shalah kan. Ketika bicara saum jangan lupakan tarawihnya. Sholatnya itu loh.
Itu. Nggak bisa hanya dengan puasa hati jadi baik. Harus sholat menghubungi Allah gitu loh. Juga riadoh juga. Mungkin kita di bulan puasa itu tak pernah qiyamul lail. Ya kan? Diganti dengan dilatih dengan qiyamul Ramadan. Ya kan? Jangan perdebatkan lagi misalnya itu 11 dengan 23. Sebab yang tak sholat ndak ente perdebatkan. Yang ndak terawih gitu loh. Betul. Mau banyak mau sedikit, yang penting mau hanya 1 detik ada hati itu hadir dapat Allah. Betul menghadap. Tujuannya apa ndak? Kita ini. Kalau sudah hati baik nanti rezeki akan gampang. Ya kan? Rezeki akan ini. Pangkalnya itu. Maka para ulama, para wali itu ketika susah rezeki disuruh istighfar banyak-banyak. Ya kan? Ketika ndak harmonis disuruh istighfar banyak-banyak. Ketika ndak punya anak disuruh istighfar banyak-banyak. Sifat itu intinya itu mengakui diri kita hadapan Allah bahwa kita selalu salah. Itu. Tak usah kita ngaku baik. Kita begini-gini ini karena Allah masih sayang aja, aib kita ndak dibuka oleh Allah. Gitu loh. Maka pilihannya satu, hanya mendekat. Nah, ada kata-kata takarrub, kemana takarrubnya? Harus belajar. Balik kepada Allah gimana caranya gitu. Gitu. Maka dalam sholat ada kiblat kan, gitu. Supaya hati kita menyatu di situ. Semua dari arah manapun ke satu titik. Itu namanya haluan hati. Kiblat itu artinya haluan hati, ke situlah. Di situ di situ Rasul menunggu untuk diwasilahkan kepada Allah. Seulang ya, di situ Rasul menunggu untuk diwasilahkan kepada Allah. Surah An-Nisa 64. Sebagai wujud dari surah Al-Maidah 35. Tentang wasilah dalam menghadap Allah itu. Itu sharing saya hari ini. Nah, sebelum host menutupnya, saya tutup dulu ya. Oke. Semoga Allah meridhoi kita semua. Amin. Dan kita dikasih kemampuan untuk melatih diri. Amin. Supaya kita lepas dari kungkungan hawa nafsu. Sehingga Allah menerima kita dengan baik saat kepulangan nanti. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat Barometer, kita akan kembali lagi dan tentunya akan ada tema-tema menarik di Barometer Spesial Ramadan, tentunya di podcast Barometer. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.